Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Skaprimasta, mahasiswi dari UIN Suskaryau. Baiklah, video kali ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah Kultur Jaringan. Dalam video ini saya akan membahas mengenai apa itu zat pengatur tumbuh. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu zat pengatur tumbuh, bisa ditonton videonya sampai habis. Dan selamat menonton. Apa sih itu zat pengatur tumbuh? Zat pengatur tumbuh atau yang biasa dikenal dengan ZPT merupakan senyawa kimia sederhana baik yang terbentuk secara alami maupun buatan yang jika dalam kadar sangat kecil dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman. Maka dari itu, ZPT termasuk salah satu komposisi media yang sangat diperlukan dalam mendukung terjadinya teknik kultur jaringan. Penggunaan ZPT dalam kultur jaringan dikatakan sangat penting karena berfungsi untuk mengontrol tahapan organogenesis dan morfogenesis dalam pembentukan dan perkembangan tunas, akar, serta pembentukan kalus. Nah, secara umum, ZPT ini ada 5 golongan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan inhibitor. Namun, dalam kultur jaringan, hanya 2 golongan yang sering digunakan, diantaranya auksin dan sitokinin. Dalam pembentukan akar dan kalus, ZPT yang digunakan yaitu auksin, sedangkan pembentukan tunas menggunakan sitokinin. Jenis dan konsentrasi ZPT ini selalu berbeda pada masing-masing tanaman tergantung dari faktor genotip serta kondisi fisiologis jaringan tanaman. Maka dari itu, dibutuhkanlah rasio auksin dan sitokinin yang tepat. Nah, dari beberapa penelitian, pemakaian sitokinin dan auksin dalam satu media dapat dilakukan karena telah terbukti dapat memacu proliferasi tunas akibat adanya pengaruh sinergisme antara ZPT tersebut. 5 golongan zat pengatur tumbuh. Yang pertama, auksin. Auksin merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat meregulasi banyak proses fisiologi seperti pertumbuhan, pembelahan, dan diferensi sel serta sintesa protein. Auksin dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama alami, contohnya IAA. Yang kedua sintetik, contohnya IBA, NAA, 2,4-D, dikamba, dan pikloram. Dalam penggunaan auksin biasanya menggunakan konsentrasi 0,01 sampai 10 mg per liter. Pemakaian auksin sintetif biasanya relatif lebih aktif dan juga stabil karena tidak didegradasi oleh enzim dalam tanaman. Adapun fungsi dari pemakaian auksin pada tanaman, yang pertama pembelahan sel, yang kedua pembentukan kalus, yang ketiga pertumbuhan dan pemanjangan sel, yang keempat pembentukan akar adventif, dan yang terakhir menghambat tunas aksilar. Berikut contoh dari pemakaian auksin yang dilakukan oleh Wulansari et al. Pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan jenis auksin pikloram. Auksin pikloram biasanya digunakan untuk induksi kalus, tetapi lebih diarahkan untuk induksi keragaman somaklonal. Jadi, dalam pemakaian pikloram ini, tujuan utamanya ialah untuk menghasilkan keragaman yang baru dan berbeda. Berikut hasil dari pemakaian pikloram, di mana yang awalnya berbentuk kalus, kemudian berubah menjadi embrio, dan selanjutnya berubah menjadi tanaman yang utuh. Yang kedua, sitokinin. Sitokinin merupakan salah satu jenis ZPT yang mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Dalam pemakaian sitokinin ini, lebih diarahkan pada pembentukan tunas aksilar, tunas adventif, dan memacu pembelahan sel. Sama seperti auksin, sitokinin juga memiliki 2 jenis, ada yang alami dan yang sintetik. Nah, yang alami ini contohnya seperti kinetin dan zeatin, dan yang sintetik contohnya seperti BA atau BAP dan TDZ. Selain itu,
Sitokinin juga bersifat lebih tahan panas, sehingga bisa ditambahkan sebelum melakukan autoklav ketika membuat media kultur. Berikut contoh dari pengaplikasian oksin dan sitokinin secara bersamaan dalam satu media. Nah, pada gambar hasil penelitian tersebut, bisa dilihat perkembangan eksplan dari rasio BA sebagai sitokinin dan IAA serta NAA sebagai oksin dengan konsentrasi yang sama yaitu 0, 0,5, 1, dan 2. Dari gambar tersebut bisa dilihat jika semakin tinggi konsentrasi dari oksin, maka yang tumbuh lebih banyak yaitu akar dibandingkan tunas. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan pada kondisi yang seimbang, bentuk eksplan yang muncul seperti kalus. Dan dari hasil penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa rasio ZPT sangat menentukan arah tujuan utama dari sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu giberelin. Giberelin merupakan turunan dari asam giberelat, di mana giberelin ini memiliki 60 jenis, tapi jenis GA3 yang paling umum terdapat pada tanaman. Dan biasanya giberelin ini tidak tahan panas sehingga tidak bisa dipakai untuk autoklav. Adapun peranan dari giberelin ini yaitu untuk perkecambahan benih, memacu pemanjangan ruas, memacu pembentukan embrio dari kalus dan perkecambahan embrio, dan menguatkan tunas lateral pada lotus. Yang keempat yaitu etilen. Etilen merupakan salah satu jenis ZPT yang berbentuk gas dan berperan dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan. Nah, peranannya antara lain dapat memicu perkecambahan, pertumbuhan, pembungaan, kerontokan daun, pematangan, dan kelayuan. Nah, pada kultur jaringan, etilen ini diproduksi sebagai respon terhadap kondisi kelebihan air atau kondisi yang mirip dengan kultur in vitro. Dan pada konsentrasi yang tinggi, etilen menyebabkan vitrifikasi atau tanaman terlihat lebih transparan. Yang kelima yaitu inhibitor. Inhibitor merupakan suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman yang sering didapatkan pada proses perkecambahan, pertumbuhan pucuk, atau dalam dormansi. Nah, inhibitor ini memiliki fungsi atau peranan yang berlawanan dari ZPT lainnya. Adapun contoh dari inhibitor ini yaitu asam absisa yang jarang digunakan dalam kultur jaringan, kecuali untuk menghambat pertumbuhan tanaman dan aplikasi khususnya untuk memacu pembentukan embrio dari kalus. Selain ABA, ada juga plant growth retardan, di mana retardan ini merupakan inhibitor yang berperan dalam menghambat aktivitas apikal meristematik. Nah, selain 5 ZPT tersebut, ada beberapa senyawa lain yang ditambahkan dalam kultur jaringan, yaitu yang pertama karbon aktif. Karbon aktif ini biasanya digunakan dengan konsentrasi 0,2-3% dalam media yang berperan dalam menginduksi akar dan juga menyerap senyawa eksudat. Eksudat ini merupakan senyawa yang beracun yang keluar dari dalam sel. Yang kedua ada adenin. Adenin ini sering ditambahkan pada media untuk merangsang pertumbuhan tunas. Berikut ada gambar ilustrasi bagaimana cara melakukan kultur jaringan pada tanaman wortel. Langkah yang pertama yaitu memotong secara melintang dari akar wortel. Nah, dari potongan tersebut, kita bisa mengambil eksplan yang merupakan jaringan floem dari wortel. Setelah itu, eksplan diambil lalu diletakkan ke dalam cawan atau medium yang ditambahkan air kelapa. Nah, air kelapa ini berfungsi sebagai ZPT oksin yang fungsinya untuk proses pertumbuhan akar. Dan setelah berumur 4-8 minggu, akar-akar dari eksplan tersebut akan tumbuh. Nah, setelah akar tersebut tumbuh, bisa langsung dipindahkan ke medium pertumbuhan seperti tanah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai zat pengatur tumbuh pada tanaman. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.